penyertaan Tuhan sampai dengan hari ini. Saya boleh melihat tangan-tangan yang terangkat. Saya percaya pagi hari ini waktu kita sama-sama kembali datang di tempat ini, kita mau tinggikan nama Tuhan, kita mau menyembah Tuhan. Dia berjanji, Dia berkata di atas pujian dan penyembahan kita. Mari saya kita semua bangkit berdiri pagi hari ini. Saya boleh mengajak setiap kita mengajak kita tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Mari kita boleh berdoa pagi hari ini di hadapan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat pagi hari ini Bapak. Kalau kami boleh berkumpul dalam rumah Tuhan, satu hari yang baru yang Tuhan beri dalam hidup kami hari ini Bapak. Kami bersyukur buat segala kebaikan Tuhan sampai dengan hari ini. Kami melihat ada pertolongan Tuhan sampai dengan hari ini. Kami melihat ada penyertaan tangan Tuhan sampai dengan hari ini Bapak. Sungguh kami percaya pagi hari ini, lewat ibadah kami pagi hari ini, ibadah yang menyembuhkan setiap kami, ibadah yang memerdekakan setiap kami pagi hari ini. Setiap kami yang datang pagi hari ini dalam keadaan letih lesu, waktu kami datang menyembah Tuhan dengan segenap hati kami, maka Engkau Allah yang memberikan kekuatan yang baru atas setiap kami. Yang lemah akan dikuatkan, yang lemah akan dikuatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami berdoa pagi hari ini Tuhan lewat ibadah kami, kami mengundang Allah Roh Kudus Engkau hadir di tengah-tengah kami, menjawab setiap kami yang ada dalam ruangan ini tanpa terkecuali. Kami berdoa kuduskan dan sucikan setiap kami, supaya pagi hari ini setiap kami didapat berkenan di hadapan Tuhan. Setiap kami Tuhan didapat berkenan dan layak masuk dalam tahta yang kudus Bapa. Kami rindu pagi hari ini bukan ibadah yang rutinitas yang kami kerjakan minggu demi minggu, tapi biar pagi hari ini kami bebaskan roh kami, Roh Kudus, Engkau bebas atas hidup kami pagi hari ini. Jamah setiap kami pagi hari ini. Kami buka ibadah kami pagi hari ini hanya di dalam satu nama, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita yang siap menyembah Tuhan, meninggikan nama Tuhan lebih lagi, sama-sama kita katakan amin. Kita katakan mari dalam hadirat Tuhan, silakan kembali Bapak. Mari sama-sama pagi hari ini setiap kita datang menyembah Tuhan dengan segenap hati kita. Sebab hari-hari ini hanya Tuhan yang kita perlukan dalam hidup kita, tidak ada yang lain. Mari sama-sama kita mau sembah Tuhan. Maka Kau di hatiku, Kau di pikiranku, dan bawaku mendekat di mana Kau tinggal. Kau di hatiku, Kau di
pagi hari ini Bapak Ibu. Jadikan dengan iman kita pagi hari ini. Sekali lagi angkat tangan tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Mari angkat kedua tangan tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Mari nyanyikan pujian ini dengan iman. Dari dalam hati katakan ku perlu Engkau Tuhan. Ku perlu
pagi hari ini ada sorak-sorai kemenangan dari tempat ini, dari gerejamu di tempat ini. Sebab kami terlalu percaya waktu nama Tuhan ditinggikan atas tempat ini, Engkau yang bertahta Tuhan atas tempat ini, Engkau yang akan menarik banyak jiwa datang sujud menyembah Tuhan pagi hari ini. Untuk itu pagi hari ini setiap kami mau bersorak, menari, memuji bagi nama Allah kami. Yang percaya, yang siap bersorak bagi Allah kita, sama-sama katakan. Bisa beri tepuk tangan. Berapa banyak yang siap memuji Tuhan pagi hari ini? Bapak Ibu boleh lambaikan tangan, boleh kasih tos dulu kiri kanan, katakan mari memuji Tuhan. Hari yang ada panci-panci, menikmati panci-panci kemenangan pagi hari ini. Tepuk tangan lebih dahsyat pagi hari ini. Jadi dia kuharapkan, puji dari dalam Tuhan, diberikan kekuatan, amin. Berlakukan berjalan yang hebat, doa dikatakan bersama rohku. Ku pasti menang. Mari berlomba bagi anak kita. Bersorak bagi anak kita. Yang percaya katakan amin. Harus pagi-pagi tidak akan mau pujian lagi-lagi di hadapan Tuhan. Jangan dimakan, jangan biarkan. Jangan biarkan berdoa. Lebih balas kekuatan. Amin. Kau yang berikanku kemuliaan. Bagi semua, bagi semua dengan gambaran. Angkat tangan sama-sama, katakan pasti menang. Indonesia glory, selamat pagi Tuhan. Namamu dipuji, bersorak-sorai pagi-pagi di tempat ini. Dengan hati raja bisa lebih keras Bapak Ibu, lebih keras bagi anak kita yang di belakang, boleh lebih keras dengan pujian ini. Amin. Siapa lompat atau yang berjuang muda pagi hari, mari lompat katakan waktu kita dengan segenap hati menyembah memuji Tuhan. Ada kuasa yang kami curahkan pagi hari ini. Yang percaya katakan amin. Yang percaya amin. Tepuk tangan sekali lagi yang terbaik bagi anak kita. Yes.
dalam nama Tuhan Yesus. Pada pagi hari ini kita siapkan hati kita lebih lagi. Kita mendengar kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba. Tapi mari sama-sama pagi hari ini kita bawa hati kita lebih lagi di hadapan Tuhan. Supaya waktu firman itu disampaikan di tempat ini, ada benih yang tidak pernah muncul. Dan lewat kebenaran firman Tuhan pagi hari ini, setiap kita mendapatkan kekuatan yang baru. Tak dapat lupakan kebaikan yang ku terima, pengorbananmu yang
berdiam di bawah kaki-Mu, mendengarkan suara-Mu, mendengarkan ajaran-Mu, mendengarkan perkataan yang akan membawa kehidupan bagi setiap kami yang mendengarkan, dan kesembuhan bagi kami. Berbicara kepada kami Tuhan, kami buka hati kami buka telinga kami, dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita percaya sama-sama, katakan amin. Shalom. Wow, sudah lama kita tak berjumpa. Apa kabar saudara? Saya lihat ini tadi ada semangat memuji menyembah Tuhan. Sebab namanya GBI Shine and Glory. Memang muka saudara penuh dengan kemuliaan Tuhan. Saudara, maafin saya tuh kalau memuji menyembah Tuhan sebetulnya saya suka bergerak. Tapi karena ini ada yang sakit di sini, memang ganjal. Jadi agak di selangkangan saya ini, saya sudah ke dokter, ada otot. Kalau kelamaan saya berdiri atau jalan, sakit. Bantu doa ya supaya sembuh. Amin. Saudara, di dalam penanggalan Ibrani kita sedang memasuki tahun Dalet 5784. Kita percaya bahwa setiap angka atau setiap tahun baru itu ada sesuatu yang baru yang Tuhan mau kerjakan, baik untuk bangsa Yahudi maupun buat kita secara keseluruhan. Yang saya mau bilang adalah begini, 4 ini berbicara tentang pintu. 4 ini hari ini berarti sudah lewat nih, mereka sudah masuk musim yang baru. Berbicara tentang ada pintu-pintu yang dibukakan oleh Tuhan. Wow, bilang sebelahnya asik. Asik. Jadi saudara pastikan Tuhan sedang menyiapkan pintu-pintu di hadapan saudara. Tapi pintu-pintu ini namanya pintu, ada kuncinya. Ada akses yang Tuhan sebetulnya sudah berikan buat saudara dan saya supaya kita bisa masuk. Ya. Masalahnya banyak orang tak bisa buka pintu. Hari ini, pagi ini kita akan belajar sama-sama. Saya itu tadinya mau bawain jujur tentang iman, karena saya lagi membangun supaya jemaat betul-betul punya sebuah dasar yang kokoh, sehingga nggak bisa digoyangkan oleh apapun juga. Namun saya harus ganti nih. Nah saudara boleh catat ya, apa itu pintu? Apa sih pintu? Pintu itu sebuah akses untuk kita bisa masuk. Saudara tadi masuk ke gereja ini, saudara masuk melalui pintu. Kalau pintunya ditutup, saudara manjat masuk, saudara dibilang Jadi pintu adalah sebuah akses yang resmi untuk kita bisa masuk ke dalamnya. Yang kedua, pintu juga berbicara tentang kesempatan. Hari-hari ini, pintu-pintu kesempatan apapun yang saudara butuhkan, saudara akan mendapatkannya kalau saudara mengerti. Kesempatan untuk dipromosikan, kesempatan untuk naik level yang lebih tinggi. Amin. Ini kesempatan Tuhan mau sediakan hari-hari ini buat setiap kita, supaya kita berbeda dari kebanyakan orang. Kita jangan jadi orang Kristen dari kecil sampai tua bolak-balik masuk gereja, nggak ada perubahan, nggak ada orang bisa melihat. Saudara, saya percaya kemuliaan Tuhan sudah turun atas gerejanya hari-hari ini. Kalau kemuliaan Tuhan turun bukan cuma di gereja, saudara dan saya juga gereja, berarti itu membawa setiap kita di dalam seluruh aspek kehidupan kita. Betul nggak? Kemuliaan ada di tempat kerja saudara, di pelayanan saudara, di mana-mana. Dan kemuliaan itu untuk apa? Apa
kasih itu kemuliaan. Kemuliaan itu di mana Tuhan bekerja di dalam hidup saudara, supaya saudara bisa tahu bahwa Dia yang sedang mengangkat saudara. Dia yang sedang membawa saudara ke sebuah tempat yang seharusnya saudara berada di sana. Amin. Kalau pintunya terbuka, saudara punya kesempatan untuk maju, untuk masuk dengan bebas. Tapi kalau pintunya tertutup, berarti saudara dibatasi. Di dalam gereja, saudara sudah masuk dalam gereja, ada banyak aktivitas, betul nggak? Di dalam gereja. Tetapi kalau pintunya tidak terbuka, tidak ada kesempatan, tidak ada pergerakan yang dahsyat. Hari-hari ini pintu penuaian sedang terbuka untuk gereja di tempat ini. Saya lihat ini sudah hampir penuh. Sebentar lagi 2 kali. Di tempat saya berkatakan sebentar lagi 3 kali. Saudara pernah sadar nggak bahwa iblis bisa tutup pintu? Pintu saudara dan pintu saya. Harus ngah nih. Coba colek sebelah bilang, ngah nggak sih lu? Ya. Saudara mungkin selama ini sudah berdoa. Saudara rasa pintu itu nggak kebuka-buka. Why? Ada iblis yang menghalangi. 1 Tesalonika 2 ayat 18. Sebab kami telah berniat untuk datang kepada kamu. 1 Tesalonika 2 ayat 18. Aku, Paulus, malahan lebih dari sekali. Coba lihat ini. Tetapi iblis telah mencegah kami. Ini bangun pelayanan, pintu bisa tertutup. Paulus itu mau datang, mau melayani, tapi iblis mencegah. Paulus ini lagi bicara kepada gereja di Tesalonika. Pernah nggak saudara alami berkat sudah mau datang, saudara dinubuatkan terobosan udah mau datang, tapi nggak datang. Saudara bilang sebentar lagi promosi datang. Saudara yang lagi cari pekerjaan, pintu kesempatan untuk bekerja terbuka. Amin. Tapi nggak datang. Itu karena ada yang menghalanginya. Makanya saudara perlu mengerti bagaimana kita bisa membuka pintu yang tertutup itu. Saudara buka pintu pakai apa? Pakai kunci. Wahyu 3 ayat 7. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Philadelphia, inilah firman dari yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Saudara harus tahu apa fungsi kunci itu. Fungsinya apa? Untuk membuka. Apabila Yesus membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Kalau pintu yang dibuat oleh manusia, yang dibukakan oleh manusia, satu saat, pada satu poin, pada satu titik, bisa ditutup. Yang setuju bilang amin. Tapi kalau Tuhan yang buka, Tuhan bilang nggak ada yang bisa tutup. Kalau Tuhan tutup, nggak ada yang bisa buka. Wow, keren. Pintu penuaian di tempat ini, di gereja GBI Shine and Glory, tidak ada yang bisa tutup. Amin. Coba lihat lagi 1 Korintus 16 ayat 9. Sebab di sini banyak kesempatan bagiku untuk mengerjakan pekerjaan yang besar dan yang penting. Sekalipun ada banyak penentang. Penentang ini adalah adversaries, musuh. Kita hidup di dunia ini bukan tempat kita. Musuh kita ada di dunia ini, bukan manusia.
Bukan. Ada banyak musuh. Kalau kita nggak sadar, saudara nggak berjaga-jaga, saudara akan kena. Di sini Paulus lagi ngomong sama jemaat di Korintus. Dia pengen datang tinggal di Korintus, tapi dia nggak jadi datang. Dia mau ke, ceritanya itu dia mau ke Efesus dulu sampai hari raya Pentakosta. Kenapa? Karena di situ ternyata ada kesempatan untuk melayani. Tapi banyak musuhnya. Nah, jadi berarti ya ada pintu-pintu yang bisa membatasi manusia, yang bisa membatasi saudara dan saya. Tapi ada sesuatu yang kita bisa lakukan. Dan kita akan belajar pagi hari ini bagaimana membuka pintu-pintu yang tertutup ini supaya saudara nggak stay, nggak tinggal di situ-situ aja, tapi saudara naik level. Katakan naik level. Naik level. Amin. Nah, kalau saudara pada pagi hari ini saudara nggak dengerin, nggak renungin, saudara abaikan firman Tuhan ini, saudara, ini bisa terjadi kepada saudara seperti yang sudah terjadi kepada bangsa Israel. Muter-muter 40 tahun. Hati-hati saudara. Yesus mengajarkan kita akan harus dilakukan dengan pintu-pintu yang tertutup. Matius 7 ayat 7. Ayat ini top markotop nih. Paling enak nih. Kayaknya pada hafal deh. Ayo. Kita baca 3, 2, 1. Mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Tuhan bilang kalau saudara sungguh-sungguh mengetuk, maka saudara akan apa? Dibukakan bagimu. Pintunya akan dibukakan. Saudara harus ketok. Kalau saudara berhadapan dengan sebuah pintu, saudara harus tahu cara mengetoknya. Bagaimana cara mengetok pintu itu? Ada caranya saudara. Kalau pintu yang tertutup, ayat 8, turun lagi. Karena setiap orang yang meminta, setiap orang yang mencari, setiap orang yang mengetuk, tadi firman-Nya bilang setiap orang, bukan hanya Pak Fernando, gembala saudara, bukan hanya saya, bukan hanya segelintir orang. Setiap orang, semua orang, termasuk saudara dan kalau kita ini orang. Kalau kucing ya enggak lah, gitu kan? Kalau kita ketok maka pintu akan dibukakan. Artinya apa? Tidak ada satupun di antara kita pada pagi hari ini akan sama lagi ketika kita keluar dari tempat ini. Karena berkat itu untuk kita semua. Asik nggak? Kalau mau berkat asik memang. Nah, saudara, di dalam Alkitab kalau saudara pelajari, ada hal-hal yang dikhususkan untuk hamba Tuhan, untuk nabi-nabinya, untuk orang-orang khusus. Tetapi yang kita baca ini untuk kita orang percaya secara umum. Ya, kita mau lihat sekarang bagaimana pintu itu kita ketok. Lukas 11 ayat 1. Saudara, jangan diterjemahkan secara harfiah. Ketok itu kita, saudara, mau pintu terbuka, saudara, nanti habis pulang ini ketok terus pintu sampai tangan saudara kapalan juga. Bukan itu maksudnya. Ini ya, ayat 11, Lukas 11 ayat 1. Pada suatu kali Yesus sedang ngapain? Jadi topiknya, subjeknya lagi berdoa ya, di salah satu tempat. Ketika ia berhenti berdoa, berkatalah seseorang dari murid-muridnya kepadanya, Tuhan, ajarlah kami berdoa, sama seperti yang diajarkan oleh Yohanes kepada murid-muridnya. Saya mau tanya, doa bisa diajarin nggak? Bisa, karena Tuhan Yesus ngajarin murid-muridnya. Jawab Yesus kepada mereka, apabila kamu berdoa,
Katakanlah, Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga, dan seterusnya. Kita lihat ayat 5. Lalu katanya kepada mereka, jika seorang di antara kamu pada tengah malam pergi ke rumah seorang sahabatnya. Nah, ini konteksnya saudara. Tuhan Yesus berbicara, berdoa, lalu dia kasih contoh ini. Dia berkata kepadanya, saudara, pinjamkanlah kepadaku 3 roti. Sebab seorang sahabatku yang sedang berada dalam perjalanan singgah ke rumah aku, dan aku tidak punya apa-apa yang dihidangkan kepadanya. Masakah ia yang di dalam rumah itu akan menjawab, jangan mengganggu aku, pintu sudah tertutup dan aku serta anak-anakku sudah tidur. Aku tidak dapat bangun dan memberikannya kepada saudara. Perhatikan, saya di luar pintu, penolong saya, orang yang saya mau minta bantuan ada di dalam. Roti yang saya butuhkan ada di dalam. Betul ya? Berarti ada sebuah pembatas, sehingga saya nggak bisa masuk. Kalau tadi saya bilang kita loncat masuk dari atap kayak dari jendela, itu maling. Jadi kita nggak bisa melewati pintu itu. Sekarang kita lihat ayat 8. Aku berkata kepadamu, sekalipun ia tidak mau bangun dan memberikannya kepadanya karena orang itu adalah sahabatnya, namun karena sikapnya yang tidak malu itu, sebetulnya terjemahnya bukan sikap yang tidak malu, tapi sikap persistensi, ketekunan itu, minta terus. Ia akan bangun juga dan memberikan kepadanya apa yang diperlukannya. Ayat 9 ini formulanya. Oleh karena itu, ini ngomong dari ayat yang sebelumnya. Oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Sebentar, terjemahan yang lebih jelasnya lagi, mintalah itu terus minta. Saudara harus konsisten, terus minta. Carilah, terus cari, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, terus ketok, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang terus-menerus meminta, dia akan menerima. Setiap orang yang terus mencari akan mendapatkan. Setiap orang yang terus mengetuk, maka baginya pintu akan dibukakan. Saudara, kita hidup di dunia ini, Tuhan sudah punya rencana, tujuan buat setiap masing-masing kita. Ada destiny yang harus kita penuhi dalam hidup kita, yang Tuhan rindu. Tuhan udah siapin buat kita. Tapi sementara kita tinggal di dunia ini, ya, sementara kita tinggal di dunia ini, kita mengharapkan ada promosi, ada terobosan, mau next level, mau semua pintu-pintu dibukakan. Nah, antara ini ada dunia yang kita akan akses yang tertutup, seperti tadi contoh cerita itu, yang harus kita buka. Kita harus ngerti, kita harus tahu caranya untuk membukanya. Coba lihat Kolose 4 ayat 3. Berdoa jugalah untuk kami, supaya Allah membuka pintu untuk pemberitaan Injil kami. Saudara, Injil sih boleh aja, setiap kita harus menginjil. Tapi sebelum menginjil, saudara, sebaiknya saudara berdoa begini, Tuhan bukakan pintu penginjilan. Karena ini dilakukan. Saudara tahu ada tempat-tempat di mana kita mau menginjil nggak bisa masuk. Ada pintu-pintu yang menghalanginya, betul ya? Nah, saudara harus terobos ini. Siapa yang bisa buka? Cuma Tuhan. Bukan kekuatan kita, hanya Dia. Kenapa? Karena Dia tadi pegang kunci atas pintu yang tertutup. Bahkan Tuhan punya kunci untuk membuka pintu-pintu yang sudah tertutup berabad-abad. Mungkin saudara sudah doain suamimu, istrimu, anakmu untuk sungguh-sungguh mengenal Tuhan berpuluh-puluh tahun. Saudara percayalah, hari-hari ini
pintu yang berabad-abad itu akan terbuka. Amin. 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 Tapi tugas saudara ngapain? Diam aja. Tahun pintu dibuka-bukakan, kita diam aja. Salah. Bisa nggak Tuhan buka sih kalau kita nggak lakukan? Sangat bisa. Betul ya? Nenek-nenek juga percaya itu. Tapi yang Tuhan mau, karena Alkitab bilang kita ini mitra kerja. Artinya apa? Ada bagian yang dia lakukan, ada bagian yang harus kita lakukan juga. Dan bagian yang kita lakukan adalah berdoa. Jadi bagaimana cara saudara mengetuk pintu itu? Dengan berdoa. Oke. Saudara mengetuk pintu yang tertutup itu tadi, orang itu dengan memanggil orang yang ada di dalamnya. Bagaimana saudara memanggil? Yeremia, wah ini ayatnya luar biasa. 3 ayat 3. Harusnya semua ingat ini. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab. Saudara, Tuhan pakai setiap kita untuk bisa mengendalikan dengan kuasa Tuhan, membuka pintu-pintu yang sudah tertutup berabad-abad. Contohnya Elia ya, Yakobus 5 ayat 17. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita, dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya apa? Hujan jangan turun. Dan ternyata dia berdoa, hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun 6 bulan, 3,5 tahun. Pintu hujan tertutup oleh karena doanya Elia. Luar biasa nggak ini? Dan kalau sudah waktunya hujannya mau dilepas lagi, apa yang dilakukan? Supaya pintunya terbuka lagi, supaya hujannya terbuka. 18. Lalu ia berdoa pula, dan langit menurunkan hujan, dan bumi mengeluarkan buahnya. Artinya saudara harus doa lagi. Saudara sudah mengalami kemenangan dari doa-doa saudara yang lalu yang jadi kenyataan, lalu saudara udah malas berdoa. Tapi Elia nggak gitu. Elia doa lagi. Maka kita juga harus lakukan sama seperti Elia. Karena doa ini adalah salah satu kunci yang akan membuka pintu-pintu yang tertutup, khususnya yang ditutup sama setan. Kalau saudara nggak ngerti ini, saudara nggak pernah akan bisa mengatasi pintu-pintu yang tertutup. Dan kalau saudara seperti Elia sungguh-sungguh berdoa, terus-menerus berdoa, Alkitab sudah kasih jaminan pintu-pintu yang berabad-abad sekalipun akan jebol. Amin. Kadang-kadang doa kita bisa begitu powerful sampai pintunya itu bukan lagi terbuka, tetapi roboh. Seperti dalam cerita, kita buka dulu nih, Mazmur 24 ayat 7. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja Kemuliaan. Supaya masuk Raja Kemuliaan. Tapi dikatakan di sini bukan terbukalah pintu-pintu. Kalau tadi sebelumnya saya cerita kita bisa buka pakai pintu, tapi ada pintu-pintu yang tertutup oleh setan. Saudara nggak bisa buka pakai pintu. Saudara pernah lihat ada pintu tapi nggak ada lubang kuncinya? Ada. Bagaimana saudara bukanya? Nah inilah dia. Jadi Tuhan bilang terangkatlah. Kalau saudara ngadepin hal yang seperti begini, saudara mesti bilang, angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang. Contohnya nih ya, tembok Yeriko. Waktu bangsa Israel sampai di Yeriko, mereka menyadari, wah bentengnya ini sangat kokoh. Sekeliling sekelilingnya saya sudah lihat kan,
tembok Yeriko itu nggak ada pintunya, orang nggak bisa masuk, yang di dalamnya nggak bisa keluar. Tapi Alkitab menceritakan dengan satu teriakan yang dahsyat, tembok Yeriko itu hancur pada saat mereka melakukan seperti apa yang Tuhan suruh, mengangkat pujian dan penyembahan dengan sungguh-sungguh. Pada saat itulah tembok itu runtuh. Tapi gini saudara, mau pintu yang mana aja, yang tipe 1, tipe 2 gitu katakan, tetap pintu itu harus terbuka. Amin. Saudara siap untuk berdoa? Saya minta musik, boleh nggak? Saudara kalau doa, saudara bilang, Pak saya sudah doa loh, tapi nggak kejadian apa-apa. Saudara doa mengalir keluar dari roh saudara. Doa saudara harus dengan yakin, dengan iman. Amin. Kalau saudara cuma asal doa, apalagi cuma Tuhan kau sudah tahu masalahku, bukakan pintu itu Tuhan. Tuhan gak tertarik itu. Tuhan pengen ngobrol sama saudara. Saudara harus nyatakan kepada Tuhan, dan saudara harus deklarasikan. Amin. Oh Jesus. Siap untuk berdoa ya. Di dalam nama Tuhan Yesus, sekarang aku mau perkatakan. Ayo saudara ngomong dong. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku perkatakan, setiap gunung, setiap pintu-pintuku yang tertutup, yang berdiri di jalanku, hancur dalam nama Tuhan Yesus. Doa, pintu-pintu apa? Saudara doa sekarang. Sebentar. Masing-masing, supaya pintu saudara terbuka yang sudah berabad-abad. Saudara merindukan pintu penemuan untuk gereja ini. Ayo ngomong, terbukalah. Fatah, terbuka. Setiap gunung, setiap pintu terbuka, hancur di dalam nama Tuhan Yesus. Terangkat. Supaya apa? Waktu pintu itu terbuka, ada dimensi baru masuk dalam hidup saudara, pengurapan yang baru, kuasa mengalir dalam hidup saudara. Amin. Saudara mesti ngerti, yang saudara hadapi, yang tadi saya katakan di awal, bukan mertua, bukan istri, bukan suami, bukan juga anak, tetapi penguasa-penguasa di udara, penghulu-penghulu, roh yang menguasai dunia ini. Karena mereka diberi waktu sama Tuhan untuk menguasai tempat ini. Bukan orang yang menyakitin saudara. Saudara jangan marah sama mereka. Di balik mereka ada roh yang bekerja dalam hidup mereka. Kita lihat 1 Raja-Raja 18 ayat 44. Pada ketujuh kalinya berkatalah bujang itu. Ini waktu Elia sekarang mau turunin hujan lagi. Wah, awan kecil sebesar telapak tangan timbul dari laut. Lalu kata Elia, pergilah, katakanlah kepada Ahab, pasang keretamu dan turunlah, jangan sampai engkau terhalang oleh hujan. Maka dalam sekejap mata langit menjadi kelam oleh awan badai, lalu turunlah hujan yang lebat. Ahab naik kereta lalu pergi ke Yisrael. Jadi Ahab disuruh sama Elia jalan lebih duluan. Ya, sepertinya Elia lebih lambat. Betul nggak? Dia belakangan soalnya. Tapi saudara lihat ayat 46. Tetapi kuasa Tuhan berlaku atas Elia. Ia mengangkat pinggangnya dan berlari mendahului Ahab sampai ke jalan yang menuju Yisrael. Bagaimana bisa? Di belakang. Sekarang katakan dengan saya, terjadi percepatan, terjadi akselerasi di gereja ini, di usahaku, di pekerjaanku. Wah, apa yang saudara kurang? Apa yang saudara tunggu-tunggu? Ini waktunya.
nggak sama saya? Amin. Sampai sini. Aku berdoa, setiap keterlambatan yang saudara hadapi hari-hari ini, seharusnya saudara sudah ada di sini, tapi saudara masih tetap di sini karena saudara nggak mengerti firman Tuhan. Hari ini, dengan percepatan Tuhan, hal itu akan terjadi kepadamu. Yang kerja, 10-15 tahun cuma jadi salesman. Bagi Tuhan gak ada yang mustahil kalau pintu dibukakan. Hari-hari ini dengan percepatan, saudara untuk menjadi seorang direktur mungkin butuh puluhan tahun. Itu Tuhan bisa kerjakan dalam sekejap. Karena terjadi percepatan. Asal saudara Doa. banyak yang gak berdoa, tapi mau berkatnya itu masalah. Amin. Katakan, aku mau percepatan dalam pencapaian. Pencapaian apa yang kamu mau, katakan sekarang, cepat. 1 detik, ngomong. Jangan bilang ke saya, jangan lihat saya. Ngomong sendiri, minta sekarang. Dia ada di sini loh, dia hadir. Kecepatan dalam berkarir, kecepatan dalam rohani, supaya saudara ini ketinggalan nih. Wah, dia udah jadi apa? Saya masih sini-sini aja. Ada percepatan rohani terjadi. Pencapaian apa yang terlambat, kejar itu dalam waktu sesingkat-singkatnya. Karena Tuhan yang membawa percepatan itu dalam hidup saudara. Saudara, saya lagi katakan di tempat saya, terjadi percepatan, tidak ada penundaan lagi. Jiwa-jiwa akan datang berbondong-bondong. Nah, mesti ngomong ini cepat. Saudara, ini gereja menjadi sebuah gereja yang besar. Gak bisa kepala saudara sama-sama. Saya ajarin supaya saudara bisa menerima berkat. Berkat itu turun dari atas. Ketika kita berada di sebuah penggembalaan di gereja lokal, saudara harus berpartisipasi. Amin. Waktu, tenaga, partisipasi, doa, dana, partisipasi di dalamnya. Saudara jangan kasih perpuluhan saudara kemana-mana, kasih di tempat gereja saudara makan rohani. Orang lain gak bisa doain saudara. Kalau saudara mengalami sesuatu, dia cuma bilang, dalam nama Tuhan Yesus sembuh. That's it. Tapi kalau saudara di tempat ini, saudara punya hak. Nah, kita katakan saudara panggil penentua, panggil gembala untuk doain saudara, datang ke rumah. Makanya kita ini sebuah keluarga. Amin. Nah, saya nggak mau ngomong tentang itu lagi nanti kemana-mana. Perkenanan. Mazmur 44 ayat 4. Sebab bukan dengan pedang mereka menduduki negeri, bukan lengan mereka yang memberikan mereka kemenangan, melainkan siapa? Tangan kanan. Artinya Tuhan yang kasih kemenangan. Bukan kekuatan kita, bukan koneksi kita, bukan deposit kita, bukan semuanya bukan. Dan Tuhan yang kasih kemenangan, melainkan tangan kananmu dan lenganmu dan cahaya wajahmu. Amin. Sebab kenapa? Engkau berkenan kepada mereka. Saudara mesti mau menjadi seperti Daud, orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Kalau orang benci saudara, nggak usah dipikirin, nggak masalah. Tapi orang yang menyukai saudara itu penting. Nanti saudara akan tahu kenapa. Sebab Tuhan bisa bekerja melalui orang. Orang itu juga merupakan pintu buat kita. Pernah mikir itu nggak? Tuhan bisa pakai siapapun dengan caranya, di waktunya. Tiba-tiba menolong saudara. Saudara nggak pernah pikir, kok bisa dia tolong saya? Benar nggak? Pernah ngalamin? Pasti. Contohnya siapa? Yusuf. Cuman gini, kadang-kadang Tuhan pakai cara itu nggak selalu enak. Keadaannya bisa nggak enak nih, seperti Yusuf. Yusuf kan difitnah oleh Potifar, istri Potifar.
Dan ini sebuah keadaan yang gak enak buat Yusuf. Lalu dia dimasukkan ke penjara. Tapi apa? Di dalam penjara Tuhan kasih perkenannya sehingga Yusuf menjadi kesayangan daripada orang kepala penjara. Sampai dia dipercayakan. Kenapa? Karena Tuhan menyertai. Dan apa saja dikerjakan oleh Yusuf dibuatnya berhasil. Nah, Yusuf dapat bantuan lewat siapa? Lewat orang. Orang ini menjadi pintu buat kita untuk bisa naik level berikutnya. Betul? Di dunia ini Tuhan pakai orang-orang seperti ini. Ada divine pertemuan ilahi yang kita nggak pikir atau kita bisa ketemu nanti pada satu titik dengan orang itu dan terus tiba-tiba itu akan merubah kehidupan saudara. Saya sangat percaya. Dulu istri saya itu tugasnya cuma ngabdi di UI. Saya bilang waktu kita mau married, saya bilang, waduh, nanti kita married kalau kamu cuma kerjanya begini, saya kerjanya cuma begitu, dengan penghasilan yang pas-pasan, mana cukup nanti terus punya anak. Percaya nggak saudara, cuma lewat satu orang, teman saya, teman kerja kantor, punya teman kerja di PSP Group Darmala. Dia mau beli mobil saya. Akhirnya ketemulah di rumah mertua saya di Senen. Setelah lihat saya bilang, tolong kenalin istri saya bisa masuk kerja sana. Dia S1 UI. UI-nya juga luar biasa. Bukan pakai ujian, dipilih Chinese, Kristen, istri saya pintar. Boleh. Kasih itunya, resume, CV. Saudara, seminggu istri saya dipanggil. Cuma di interview sama bosnya, langsung masuk. Ini pintu, saudara. Ini pintu. Dahsyat nggak? Tuhan bisa bekerja sedemikian rupa. Wow. Dan itu merubah. Istri saya kerja, maaf, dia langsung dapat kamar. Saya kerja di tahun 87. Belum pernah saya dapat kamar kecuali di sisa 3 tahun hidup saya lagi. Di sisa 3 tahun saya bekerja, sebelum saya menyerahkan diri untuk melayani Tuhan, saya ambil komitmen, Tuhan, biar saya gajinya besar. Saya kerja 3 tahun itu, wow, saya diberkati luar biasa. Baru saya dikasih kamar tuh, baru nikmatin. Istri saya kerja, baru kerja aja dikasih ruangan, jabatannya manajer pula. Saudara, kalau perkenanan Tuhan itu gak disulit. Saudara harus ngerti ini. Amin. Nah, ada orang-orang dipakai Tuhan, diperlengkapi, diberdayakan, ditugaskan untuk menolong saudara dan saya untuk mencapai tujuan hidup kita. Dan saudara harus ngerti, saudara gak boleh sombong. Tuhan pakai manusia untuk memberkati manusia. Dia pakai manusia untuk dia memberkati manusia melalui manusia. Sering saudara, di saat COVID, saat saya sudah membre, usaha tutup, ada aja yang pakai orang bisa kirimin berkat. Pak, Bu, tolong kirimin rekening. Oh, mau ngapain dia? Mau kasih sedikit berkat. Ada pemeliharaan Tuhan yang luar biasa. Seperti Elia kan? Di tepi sungai kering. Nah, kita lihat ada 4 jenis sebelum kita tutup yang Tuhan sediakan buat saudara dan saya. Saudara mesti ngerti ini. Yang pertama, ada koneksi ilahi. Siapa mereka orang koneksi ilahi ini? Mereka ini orang-orang biasa yang gak punya kemampuan untuk secara langsung menolong saudara atau membantu saudara atau membantu mencarikan solusi buat saudara. Ini koneksi ilahi. Tapi orang ini
bisa menghubungkan, seperti dalam kasus istri saya ini, kepada orang lain sampai istri saya naik level dan mengubah hidup kita. Kalau enggak, mungkin kita hidup dalam kekurangan atau pas-pasan. Saya kasih contoh perlakuan yang seperti ini terjadi di dalam Alkitab supaya saudara ngerti bahwa apa yang saya sampaikan ini Alkitab. Ingat cerita Naaman. Siapa itu perempuan yang sampai Naaman bisa sembuh? Gara-gara siapa? Cuma seorang wanita kan yang nggak ada apa-apanya, yang mau bantu. Benar nggak? Pelayannya istri Naaman, Pak, di sini ada Nabi, Bapak kesono aja. Akhirnya dia kesana, akhirnya lewat proses-proses sembuh. Nah ini saudara. Tapi saudara ingat, makanya saya benci kalau saya di gereja ini saya lihat ada orang melihatnya yang kaya mulu. Yang seperti begini akan kelewatan nanti. Yang dia nggak sangka pintu yang ada di depan mata karena dia anggap rendah. Dia cuma orang biasa, nggak mungkin dia bisa tolong saya. Saudara bisa kelewatan. Saudara harus memperlakukan sama semua orang. Mau kaya, mau miskin, mau OB sekalipun. Amin. OB saya di gereja ambil STH. Lagi ambil STH. Pak, boleh nggak di gereja? Pertama dia bilang, Pak, saya mau sekolah lagi, saya mau jadi kayak Bapak gembala. Ya boleh jadi gembala, tapi jangan malas. Oke Pak, ambil STH di rem ya, rem. Pinjam ruangan Pak, setelah jam 5. Pakai, kan ada internet. Pakai. Saya tetap menghargai, saya datang juga shalom. Kita harus melakukan hal seperti itu. Saudara, mungkin cuma seseorang yang kasih flyer. Datangnya ada KKM, Pak Niko di Kelapa Gading. Itu mengubah orang itu, menerima kesembuhan, mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Wow, hargai semua orang. Yang kedua, orang berpengaruh. Kenapa dong? 10 orang berpengaruh. Ada saat-saat saudara nggak bisa masuk ke sebuah tempat yang saudara masuk, tapi saudara harus membutuhkan ini, orang yang punya pengaruh, yang sudah ada di dalam itu untuk membantu saudara. Contohnya saudara mau kerja, saudara ingat ada si A atau si X lagi kerja sini, saudara datang, Pak, anak saya mau kerja, boleh nggak bantu? Dan dia punya posisi lagi di situ. Dalam hal istri saya itu kemarin orang itu tuh kerjanya juga kalau nggak salah manajer, makanya dia bisa bawain ngomong. Saudara, ini terjadi. Saudara nggak cukup cuma punya kenalan orang hebat, tapi saudara perlu untuk mengenal mereka dan mereka kenal saudara. Kalau saudara cuma tahu Pak Jokowi, saya tahu Pak Jokowi, nggak ada gunanya kan? Cuma tahu doang. Kalau Pak Jokowi kenal saudara gimana? Beda jauh. Datangnya ke istana makan. Makanannya kan tahu sendiri, jamuannya mejanya panjang. Beda. Kalau ada Pak Jokowi kita makannya cuma segini mejanya. Di warteg pula. Beda saudara. Nah, jangan pernah sombong. Kita ini perlu orang lain di samping kita. Tuhan bekerja. Sudah kasih contoh, dia pakai Tuhan Yesus untuk jadi manusia, untuk bisa memberkati saudara dan saya. Jadi Tuhan bisa pakai orang lain. Tuhan bisa pakai gembala saudara untuk memberkati saudara. Lewat macam-macam doanya, waktunya untuk mendoakan saudara dan sebagainya.
Nah, Yusuf ada di penjara karena ada seseorang yang membantu dia sampai ngomongin sampai ke raja, sehingga dia diangkat menjadi orang nomor 2 di Mesir. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tepuk tangan buat Tuhan. Tidak ada orang-orang berbakat begitu, tetapkan ditaruh di dalam hidup saudara. Kalau saudara belum, saudara minta. Saudara butuhkan, saudara minta. Saya minta di gereja Tuhan, kirimkan orang-orang yang berbakat, yang punya talenta di musik, WL, singer, pendoa. Saya minta. Kenapa? Karena saya butuh untuk menjalankan gereja. Seperti Saul, dia membutuhkan Daud. Daud sangat berbakat dan Daud dipanggil ke istana. Yang terakhir, pemikul beban. Saudara, kalau saudara ada ngalamin hal-hal yang gak enak hari-hari ini, saudara gak bisa sendirian. Saudara gak bisa tutup mulut. Saudara harus cari orang yang punya beban, yang mau membantu saudara untuk berdoa. Contohnya gembala saudara. Saudara harus cerita kalau beban itu sangat berat. Ini seorang penanggung beban ini harus ada. Contohnya para pendoa syafaat di gereja ini. Berdoa Tuhan, jiwa-jiwa, nangisin jiwa-jiwa. Aku percaya jiwa-jiwa akan datang. Tuhan kirim. Orang-orang inilah yang akan berdoa buat saudara. Bahkan mereka bisa mati buat saudara. Nemenin saudara sampai saudara keluar dari kemulut saudara, dari permasalahan persoalan saudara. Banyak orang Kristen ke gereja akhirnya bunuh diri. Kenapa? Karena dia nggak punya orang-orang seperti ini, dan dia nggak ngerti karena nggak pernah dengar firman. Hari ini saudara sudah dengar, saudara sudah tahu nih. Saudara butuh orang berbakat, koneksi ilahi saudara perlu. Apalagi pemikul beban, orang-orang berpengaruh. Saya orang kecil, nggak mungkin saya bisa. Siapa bilang bisa, saudara? Cari pemikul beban ini orang-orang yang nggak cari keuntungan. Mereka betul-betul taruhkan perhatian mereka untuk mendoakan saudara. Minta kirim sama Tuhan. Amin. Siapa yang diberkati pada pagi hari ini? Saudara dengar firman, saudara harus lakukan. Nggak ada yang susah. Saya nggak pernah mau dengar, Pak, Bapak ngomong gampang, ampuni orang, gitu kan? Ngomong gampang, saya ngalamin. Saya kayak begitu, saya nggak mau dengerin. Kalau saudara ikut perjanjian lama, susah. Makanya bangsa Israel cuma dapat perintah Taurat. Harus lakukan. Kewajiban. Perjanjian baru kan begitu. The doers. Kita ini semua bukan hanya mendengar, tetapi pelaku-pelaku. Waktu saudara menyimpan firman Tuhan, gak ada yang susah ngampunin orang. Karena waktu saudara gak bisa, firman itu akan menolong saudara. Firman itu akan mengingetin saudara. Tuhan udah bilang, ampuni dia 7 kali, 77 kali. Waktu saudara mengalami masalah keuangan, firman itu mengingetin saudara. Aku datang untuk memberi hidup yang berkelimpahan. Saudara waktu butuh kebahagiaan, kok gak ada kebahagiaan di rumah tangga? Tapi saudara harus punya firman itu. Saudara harus baca firman. Amin. Ya. Worship leader, saya mau nyanyi lagunya Kemuliaan. Datanglah bersemayam di di bumi seperti di
Biarlah firman-Mu nyata dalam hidup umat-Mu, supaya mereka bisa mengalami Engkau di tahun ini, Tuhan. Bahkan sebelum penghujung tahun berakhir, Hamba katakan pintu-pintu sudah dibukakan. Apapun pintu-pintu yang sudah tertutup, terbuka di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati umat Tuhan. Engkau yang membuat mereka berhasil dalam apa yang mereka kerjakan. Ada perkenanan Tuhan, ada anugerah Tuhan turun dalam hidup mereka. Mereka akan menjadi saksi. Mereka akan aktif memberitakan Injil. Terima kasih Bapak. Bapak berdoa secara khusus untuk gembala di tempat ini, Pak Fernando, beserta dengan ibu dan anaknya. Engkau yang akan mengangkat dia terus, Tuhan, masuk dalam dimensi yang baru, level yang baru, pengurapan yang baru, pewahyuan yang baru. Nyatakan mujizat kuasa-Mu lewat kehidupan dan pelayanannya, Tuhan, baik di tempat ini maupun di luar di mana dia melayani. Pintu penyediaan untuk gereja ini terbuka. Berkat-Mu berlimpah-limpah atas gereja ini, seperti yang nyata dengan namanya BPI Giant Glory. Menyatakan kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapak. Hamba selesai berbicara, Engkau yang meneruskannya, Roh Kudus, agar kami semakin mengerti dalam hidup ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kita percaya sama-sama katakan amin. Silakan Tuhan, silakan dulu kembali Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Sebentar kita akan memberikan persembahan syukur kita. Pada sebelum kita memberi, sekali lagi kita tundukkan kepala, kita mau bersatu di dalam doa. Kami mengucap syukur buat setiap kebenaran firman Tuhan yang sudah disampaikan lewat hamba-Mu. Kami percaya firman itu Tuhan akan menjadi benih dalam hidup kami, bertumbuh, berbuah, dan kami lakukan dalam setiap kehidupan kami. Sebentar kami memberikan persembahan syukur kami, sebab Tuhan lebih dulu memberi yang terbaik dalam hidup kami. Pagi siang hari ini kami bawa dalam rumah Tuhan dengan penuh ucapan syukur. Setiap kita yang siap memberi menabur dengan penuh sukacita, sama-sama katakan amin. Selamat memberi Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati. Dalam
Bambang tadi khotbah tentang membuka pintu-pintu, ya. Nah, saya mau cuma menegaskan dalam Yosua 10, ya, Yosua 10 ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-15, kita coba lihat ada suatu terobosan yang sangat luar biasa di situ. Dikatakan begini, Yosua 10, dan ini cuma terjadi sekali, pintu-pintu terbuka. Dikatakan begini, dan ayat yang ke-12, lalu Yosua berbicara kepada Tuhan. Orang berbicara kepada Tuhan ini lagi ngapain nih? Doa. Ya, dikatakan lalu Yosua berbicara kepada Tuhan pada hari Tuhan menyerahkan orang Amori itu kepada orang Israel. Jadi terjadi keributan, pertengkaran, dan kemudian Israel menang. Ia berkata di hadapan orang Israel, matahari, coba lihat, matahari, sama-sama yuk baca yuk, 2, 3. Matahari berhentilah di atas Gibeon, dan engkau bulan di atas lembah Ayalon. Ya, ayat 13 dikatakan, maka siapa yang mau doanya seperti ini? Ya kan? Yosua itu orang yang luar biasa. Dikatakan matahari, bulan, dan bintang berhentilah di atas lembah Ayalon, ya. Dan kemudian maka berhentilah matahari, bulan, dan bulan pun tidak bergerak sampai bangsa itu membalas dendamnya kepada musuhnya. Bukankah hal itu tertulis dalam kitab orang jujur? Bilang kiri kanan, kamu orang jujur kan? Matahari tidak bergerak di tengah langit dan lambat-lambat terbenam kira-kira sehari penuh. Belum pernah ada hari seperti itu, baik dahulu maupun kemudian, bahwa Tuhan mendengarkan permohonan seorang manusia secara demikian. Sebab yang berperang untuk orang Israel ialah hebat kan di doa? Pintu-pintu terbuka kan? Siapa yang mau seperti itu? Apa rahasianya? Doa. Doa yang bagaimana? Bilangan 24 ayat 14. Bilangan 24, Bilangan 14 ayat 24. Nah ini dia, ya. Saudara dan saya pasti punya pergumulan, tapi saudara serius. Ya, ayat 24 sama-sama kita baca yuk, 2, 3. Tetapi hambaku Yosua dan Kaleb karena lain jiwa yang ada padanya. Kenapa? Ia mengikut aku dengan sepenuhnya, maka akan kubawa masuk ke negeri yang telah dimasukinya itu, dan keturunannya akan memilikinya. Yosua dan Kaleb, ya kan, adalah dua orang yang bisa masuk ke dalam pintu yang baru. Dari 2,5 juta penduduk bangsa Israel yang masuk tanah perjanjian, cuma Yosua dan Kaleb, karena mereka serius, sungguh-sungguh dengan Tuhan, pintu-pintu berkat diterima. Kalau saudara sungguh-sungguh dengan Tuhan, dalam ibadah, dalam ketaatan, dalam kesetiaan, pasti terjadi pintu-pintu yang baru. Siap? Ya. Nah, tanggal 27 ini kita akan mengadakan doa pujian penyembahan jam 7:30 malam. Siapa yang mau hadir? Kita minta, kita berdoa supaya Tuhan buka pintu-pintu yang baru. Saudara punya masalah, saya punya masalah, tapi kita berdoa seperti Yosua kan, matahari, bulan, dan bintang. Maka bulan Februari itu cuma sampai tanggal 8. Nah, disitulah Yosua berdoa, bulan, matahari berhenti. Jadi bulan Februari itu kurang 1 sampai 2 hari karena doanya Yosua. Dan itu tercatat dalam Alkitab. Doa orang benar besar kuasanya. Bukan orang ke gereja besar kuasanya, tapi orang yang sungguh-sungguh dengan Tuhan. Saudara pasti kalau serius dengan Tuhan pasti diberkati. Tolong berkati saudara. Oke. Sebelum kita tutup dalam doa syafaat dan sebelum kita mendengarkan pengumuman, kami ingin tahu apakah ada jemaat yang baru berjemaat tempat ini? Jemaat yang baru? Oh, ada itu di belakang. Tuhan berkati Pak. Selamat berjemaat di tempat ini. Sebelum berdoa kita akan mendengarkan beberapa pengumuman. Yang pertama, seperti biasa, doa pagi setiap hari Sabtu jam 5.30 di tempat ini. Hari Sabtu, tiap hari Sabtu jam 5.30 di tempat ini. Fellowship Family Youth, ibadah youth setiap hari Sabtu jam 14.30
disertai latihan tamborin setelah family youth, dan setelah ibadah raya hari ini ada latihan musik. Next. Dalam rangka pencarian dana untuk kas youth, kami dari youth setiap setelah ibadah berjualan minuman dan makanan di counter depan. Demikian pengumuman, dan seperti biasa ibadah youth setiap hari Minggu jam 9.00 hanya satu kali di tempat ini. Mari kita bangkit berdiri, kita satukan hati dalam doa. Kami mengucap syukur kepada Engkau ya Aba ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kalau pada hari ini Kau telah melawat kami Tuhan, ketika jemaat di tempat ini memuji dan menyembah Kau Tuhan, kami yakin Kau hadir di tempat ini Tuhan. Bahkan Kau telah memberikan kami kebenaran firman-Mu Tuhan, bahwa bagi orang benar Tuhan, bagi jemaat-Mu di tempat ini, tiada satupun pintu yang akan tetap tertutup Tuhan. Kau akan membuka hanya satu demi satu Tuhan. Setiap janji-janji yang pernah kami terima Tuhan, dengan segera akan Kau laksanakan Tuhan. Janji-janji-Mu kepada kami semua Tuhan, dan layan dan amin. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur pula Tuhan, kalau Kau telah memberkati jemaat di tempat ini. Engkau berkati gembala pembina kami Bapak Fernando Sinambela Tuhan Yesus. Kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau memberkati pelayanannya di tempat ini Tuhan, dan Kau akan memakai hamba-Mu ini lebih dan lebih lagi Tuhan. Menjadi besar Tuhan, terlalu sempit bagi kami Tuhan, untuk menjadi berkat di tempat ini bagi gembala kami ini Tuhan. Kau akan memakai gembala kami ini Tuhan menjadi berkat Tuhan, bagi kota Jakarta Tuhan, bagi bangsa Indonesia Tuhan. Bahkan kami percaya Tuhan, Kau akan memberkati beliau Tuhan, berkati hamba-Mu ini Pak Fernando Tuhan, menjadi berkat bagi bangsa-bangsa Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, Kau akan berkati pelayanannya Tuhan, bahkan sampai ke Amerika Tuhan. Kami melihat Tuhan, pantai barat dan pantai timur Amerika akan penuh dengan kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Berkati setiap pekerjaannya Tuhan. Kami yakin dan percaya Engkau memberkati hamba-Mu ini lebih dan lebih lagi Tuhan. Berkati rekan-rekan sekerja kami Tuhan di tempat ini, para diaken dan diakonis, guru-guru sekolah minggu Tuhan, terutama para pendoa syafaat Tuhan. Engkau pakai hamba-hamba-Mu ini Tuhan, lebih dan lebih lagi Tuhan. Tajam Tuhan, setiap doa-doanya akan menembus Tuhan, akan menjadi senjata yang terpakai di dalam tangan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati pula imam-imam musik yang telah menaikkan pujian dan penyembahan Tuhan. Berkati worship leader Tuhan, berkati para singer Tuhan, berkati para pemain musik Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, berhiaskan kekudusan dan berjuangkan pujian. Para hamba-Mu Tuhan, imam-imam musik-Mu ini akan menaikkan pujian dan penyembahan. Pujian dan penyembahan yang akan menyenangkan hati-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih pada hari yang indah ini Tuhan. Engkau telah melawat jemaat-Mu di tempat ini Tuhan Yesus. Kami yakin dan percaya Tuhan, Kau berkati kami semua Tuhan, para jemaat-Mu di tempat ini Tuhan. Engkau memberkati lebih dan lebih lagi Tuhan. Bahkan Engkau Tuhan akan memberkati setiap pintu Tuhan yang akan kami harus lewati Tuhan. Semuanya akan terbuka Tuhan. Biarlah semuanya ini akan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati bangsa dan negara kami Tuhan. Kami tahu Tuhan, hari-hari ini adalah tahun-tahun politik Tuhan. Banyak Tuhan isu-isu yang menyesatkan Tuhan beredar dari bangsa dan negara kami Tuhan. Tetapi kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau berkati bangsa dan negara kami Tuhan. Engkau berkati dengan keamanan Tuhan. Engkau berkati dengan sukacita dan damai sejahtera yang daripada Engkau Tuhan. Biarlah bangsa Indonesia ini boleh datang kepada Engkau Tuhan. Setiap lutut bertelut dan setiap lidah mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan bagi kemuliaan bangsa dan negara kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kalau sebentar lagi kami akan pulang Tuhan, kami akan menerima berkat yang terbaik yang daripada Engkau Tuhan. Sebelumnya kami akan menaikkan doa yang Kau ajarkan kepada kami Tuhan, yaitu doa Bapa kami. Mari sama-sama kita katakan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya.
Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Dia mengasihi engkau, Dia menyinari engkau dengan wajahnya dan menghadapkan engkau dan memberi engkau sukacita, damai sejahtera. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu, maka diberkatilah hidupmu, diberkatilah keluarga besarmu, diberkatilah masa depanmu. Apa yang kau lakukan, keberhasilan, kebaikan, kemurahan Tuhan turun atas kehidupanmu. Terimalah semua yang terbaik, semua yang sempurna yang Bapa janjikan melalui kebenaran firman-Nya dalam pengurapan Roh Kudus yang memimpin, menuntun, menyertai kita mulai siang hari ini sampai Sang Raja pemilik kehidupan menjemput semua kita di awan-awan yang permai. Yang berbahagia, bersukacita, sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus berkati. Selamat hari Minggu. Yang mau ambil